hari tanggal 29 Maret Pak saya udah selesai. Oh, ya. Mbak Dit tuh aktif ngajar. Saya ngajar Pak di Fakultas Hukum S2 sama S1 Pak. Cuma tapi tim teaching jadi nggak satu kelas. Berat Pak kalau satu kelas waktunya tersita setiap minggu. Kalau ini hanya dalam tim teaching ini dalam satu semester satu kelas dua session. Itu aja berat Pak karena setiap kali saya harus memperbarui bahan ajar. Iya, tapi kan bagus itu lebih update. Iya, jadi masih terkonek sama alumni lah Pak. Iya. Selamat pagi Bu Titu. Ahyar ngajar di mana Pak? Assalamualaikum Pak Ahyar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edi. Assalamualaikum Bu Titu. Pak Tantan. Alhamdulillah senang melihat Pak Ahyar, Pak Edi itu sehat-sehat. Alhamdulillah, terima. Ini juga lebih segar nih, kalau yang muda-muda itu lebih segar saya. Ditunggu main ke Babel. Pak Ahyar, Pak Edi. Babel. Iya, pingin ke sana. Iya. Cepet aja 45 menit udah nyampe dari Jakarta. Saya jalan-jalan dulu keliling Pulau Belitung itu tahun 76. Oh, udah lahir belum? Oh, udah luar biasa bedanya Pak Ahyar. Oh iya, makanya pingin udah sekarang Belitung itu udah menjadi anggota dari Global Geopark sekarang. Wah, ini rencana dikukuhkan harusnya sih di bulan April ini sudah dikukuhkan. Tanjung Kelayang masih ada ya? Masih. Manggar masih ada ya, Manggar. Oh masih, tempat ngopi ya. Gunung Tajam masih ada, Gunung Tajam. Masih belum pindah Pak ya. Itu Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Man. Assalamualaikum Pak Ari. Salam Kang Tantan. Orang Banjar. Ini Mas Ari udah siap untuk jadi katib, kayaknya kasih peci aja tuh. Iya Mas. Bajunya aja Pak, bajunya yang nanti jadi katib. Ya tinggal dikasih peci udah mantap. Sehat-sehat Pak. Ketemu nih. Alhamdulillah Pak. Bapak gimana, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, berkat doa. Assalamualaikum Pak Ahyar, Bu Titu, Pak Edi, Pak Hari. Dan Joko dari Solo ini Pak, main-main ke Solo. Jadi ya udah lama nggak ke Solo tuh. Nanti Pak, di mari Pak, kalau sudah vaksin nanti aman. Iya udah vaksin baru sekali lagi dah. Kita baru vaksin baru 1 kali. Kulineran di Solo banyak Pak, jadi ngangenin sini. Ya ada Surabi Solo masih ada ya? Masih Pak, Noto Suman masih, Gollywood masih Pak. Soto makin banyak. Tengkleng jangan lupa Pak, tengkleng Pak. Wah kalau tengkleng udah nggak lagi nih.
Itu masak favorit itu Palembang. Karena masih suka pesan itulah habis Solo pakai online pakai Gojek. Ya, ya Pak. Dan partisipan yang telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Rizwin Andi, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Undangan tamu kehormatan, Bapak Ahyar Ilyas. Dan yang kami hormati, Bapak Dr. Ahmad Adriansah, ST MSI, sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati, para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati, pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, modal ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati, pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati, mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Ronaldo dari Indonesia Banking School. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Sambutan Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar kuliah umum kali ini, dengan total partisipan 456 dari keseluruhan pendaftar, dengan ini saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir pada hari ini. Universitas Siah Kuala Aceh, Universitas Negeri Medan, UIN SU Medan, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Jambi, Universitas Bangka Belitung, Universitas Bengkulu, Universitas Bina Insan Sumatera Selatan, STIE Latansa Masiro Banten, Universitas Budi Luhur Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, IAIN Jember, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Surabaya, Universitas Udayana Bali, Universitas Mataram, Universitas Patimura Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, STEMIK Dharmapala Riau, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Mula Warman Samarinda, STIE Nobel Indonesia Makassar, Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Samratulangi Manado, Universitas Papua, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada kali ini dengan tema kebijakan dan regulasi terhadap lembaga keuangan non-bank berbasis teknologi digital dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang sustainable. Hari ini, Jumat 9 April 2021 oleh Indonesia Banking School, the best business and digital finance higher education in Indonesia. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAGMA. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak berserah diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami akan pimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang memegang segala hati, pemelihara dan pengurus alam semesta, pada acara webinar pagi ini dengan penuh kehusyukan, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk selalu memenuhi dan mematuhi semua perintah-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk selalu menjauhi larangan-larangan-Mu. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada pagi yang cerah ini, kami keluarga besar Indonesia Banking School dengan penuh rasa syukur mempersembahkan webinar kuliah umum yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Rizvi Nandi yang telah berkenan berbagi ilmu dan pencerahan di pagi ini, yang membahas tentang kebijakan regulasi terhadap lembaga keuangan non-bank berbasis teknologi digital dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang sustainable. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan lembaga keuangan non-bank menjadi salah satu pendorong bangkitnya ekonomi Indonesia di tahun 2021. Ya Allah, ya Alim, ya Qahhar, anugerahkan kepada kami keberkahan dan kemuliaan ilmu, pengetahuan. Turunkan keberkahan kepada kami, kepada kampus kami STI Indonesia Banking School, kepada bangsa kami yang besar ini, agar semakin maju dan berkembang untuk masa yang akan datang. Lapangkan bagi kami jalan untuk mewujudkan insan perbankan yang unggul menuju Indonesia maju di tahun 2021. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya foto bersama untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan agar menyalakan kamera gadgetnya masing-masing guna dokumentasi webinar kuliah umum pada kali ini. Saya akan pandu Bapak Ibu sekalian dalam hitungan ketiga. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi slide berikutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, selanjutnya
Mari kita dengarkan sambutan Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Utiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat kami silakan. Selamat pagi Pak Rizwinandi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah. Ibu baik-baik Bu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Bapak Rizwinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak-Bapak Honorable Faculty SE Indonesia Banking School yang hadir pada pagi ini, dan anggota Senat Akademik Eksternal yang hadir, Ibu Tini Suwartini yang hadir pagi ini, dan juga Bapak Ibu tamu undangan kehormatan telah hadir Bapak Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK periode terdahulu, hadir Pak Ahyar Ilyas, Deputi Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, juga hadir dalam kesempatan ini para manajemen PT Pegadaian Persero, ada Pak Teguh Wahyono, Pak Haryanto Widodo, Pak Gunawan Sulistyo, dan Pak Damar Lastri Setiawan. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir para senior bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, Pak Herwidayatmo, Pak Kostaman Tayyib, Ibu Lisawati, Pak Irwan Habsyah, dan juga ada beberapa lagi Pak Windiartono, dan juga dari kalangan keuangan non-bank Ibu Dumasi Samosir, Pak Suratno, Pak banyak ini, banyak juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang tidak bisa disebut satu persatu, dan juga ada dari Mas Cleo Rending dari Pasar Polis juga hadir. Ketua alumni kita juga hadir, Mas Trika, dan juga hadir Bapak-Bapak Kepala Bank Indonesia dan OJK di daerah. Ada Pak Tigor dari Papua, dari Jayapura, dari jauh. Pak Darwisman dari Manado, kemudian Pak Fredly dari OJK Kendari, Pak Tantan dari Bank Indonesia Babel, Pak Joko, Bank Indonesia Solo, dan banyak lagi yang juga telah hadir. Terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu para dosen, para mahasiswa Sivitas Akademika, baik dari Indonesia Banking School maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu pagi ini secara virtual dalam acara Webinar Nasional Kuliah Umum Indonesia Banking School tahun 2021 yang dibawakan oleh Bapak Rizwinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, merangkap anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan tema kebijakan dan regulasi terhadap lembaga keuangan non-bank berbasis teknologi digital dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang sustainable. Bapak Komisioner, Bapak Ibu, Ananda para mahasiswa yang saya banggakan. Dengan visi yang baru, Indonesia Banking School mempunyai misi untuk menyelenggarakan perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, siap pakai, yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Kurikulum tahun 2020 Indonesia Banking School
telah menyesuaikan dengan memasukkan mata kuliah bidang subsektor jasa keuangan, tidak hanya perbankan, tetapi juga pasar modal dan jasa keuangan lainnya, seperti perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan juga tentang financial technology atau fintech dalam ketiga program studi, yaitu akuntansi, manajemen, dan perbankan keuangan syariah. Guna mencapai tujuan link and match dengan dunia kerja, Indonesia Banking School melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan bank-bank dan ke lembaga keuangan non-bank. Dan yang terkini adalah Indonesia Banking School mengadakan kerjasama dengan PT Pegadaian Persero. Dan setelah kami sebutkan tadi, para pengurus dan manajemen PT Pegadaian Persero hadir pada webinar nasional kuliah umum IBS pagi ini. Mengadaptasi dengan industri 4.0, mata kuliah ciri khas Indonesia Banking School di tahun 2020 ini telah dilengkapi dengan design thinking, big data and data science, cyberpreneurship, digital marketing, financial gateway, financial technology, perbankan digital, dan kepemimpinan 4.0. Dalam kurikulum Indonesia Banking School pada beberapa tahun terakhir ini, juga terdapat kegiatan magang atau praktik kerja pada bank-bank dan lembaga keuangan non-bank, termasuk pada fintech. Dan untuk kelancaran Indonesia Banking School telah mengadakan nota kesepahaman dengan AFTEC atau Asosiasi Fintech Indonesia dan dengan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Bapak Komisioner, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya muliakan. Berkembang pesatnya lembaga jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank yang memberikan layanan digital telah mengubah landscape dan ekosistem industri perbankan. Dengan sendirinya, hal tersebut telah berpengaruh terhadap bentuk kebijakan dan regulasi pihak regulator. Demikian pula dengan di subsektor industri keuangan non-bank, yang dengan berkembang pesatnya layanan digital dan yang telah memberikan kemudahan dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan yang tidak terjangkau oleh bank, telah juga meningkatkan berbagai risiko. Hadirnya Bapak Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank yang telah berkenan untuk berbagi langsung merupakan kesempatan yang berharga untuk memaparkan bagaimana regulator perlu menyesuaikan kebijakan dan regulasinya dengan perkembangan layanan yang berbasis teknologi digital agar stabilitas sistem keuangan secara nasional tetap terjaga. Bapak Komisioner, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa sekalian, para dosen, wakil dari generasi milenial, dan para mahasiswa khususnya yang merupakan generasi Z, diharapkan dapat memperoleh insight untuk kelak berkontribusi terhadap terwujudnya cita-cita memajukan ekonomi nasional yang memberikan kesejahteraan secara merata. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Riswinandi atas kesediaannya meluangkan waktu yang amat berharga di tengah-tengah kesibukannya, menyempatkan berbagi dan bersilaturahmi dengan kami. Bapak Komisioner, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa sekalian, rasa syukur dan hormat kepada para undangan kehormatan yang telah hadir, kami sampaikan, yang senantiasa telah selalu memberikan dukungan dan support kepada kami, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang telah hadir pada webinar Nasional Kuliah Umum IBS pagi ini.
Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kusumanituti S. Sution. Peserta yang berbahagia, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar nasional kuliah umum dengan tema Kebijakan dan Regulasi terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank berbasis teknologi digital dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang sustainable. Dengan pembicara kita yang sudah hadir pada hari ini, pagi ini, Bapak Rizwinandi, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi, Bapak. Yang akan dipandu juga oleh moderator kita juga yang sudah hadir pada pagi ini, Bapak Dr. Ahmad Adriansah, ST-MSI. Selamat pagi, Bapak Moderator. Selamat pagi, Ronaldo. Sebelumnya saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Bapak Dr. Ahmad Adriansah, ST-MSI. Pendidikan, beliau meraih gelar doktornya pada bidang manajemen strategik dan juga strata 2-nya pada bidang psikologi industri dan organisasi dan strata 1-nya pada bidang teknik mesin, dan semuanya beliau juga lulusan dari Universitas Indonesia. Untuk pengalaman kerja, beliau juga pernah menjabat sebagai Senat Indonesia Banking School dan juga Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Beliau juga expert di perbankan, sudah lama juga di perbankan, beliau sebagai internal audit dan corporate banking di salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia, dan beliau juga merupakan konsultan dan entrepreneur dari berbagai perusahaan, dan beliau juga merupakan dosen di berbagai universitas, dan saat ini beliau merupakan dosen tetap di bidang program Magister Manajemen Indonesia Banking School. Kepada Bapak Dr. Ahmad Adriansah, ST-MSI, dengan hormat kami silakan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih, Mas Ronaldo. Yang terhormat Bapak Rizwinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, anggota Dewan Komisioner OJK, narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono, SHLLM, Ketua IBS, Honorable Faculty, Senat IBS, dan pimpinan-pimpinan IBS lainnya. Yang terhormat tamu-tamu undangan, para expert praktisi yang sangat berpengalaman, rekan-rekan akademisi nasional maupun dosen-dosen di IBS, dan yang saya banggakan mahasiswa Indonesia pada umumnya, dan rekan-rekan mahasiswa Indonesia Banking School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan webinar dengan judul Kebijakan dan Regulasi Industri Keuangan Non-Bank berbasis teknologi digital dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang sustainable. Kita sama-sama tahu dan merasakan kalau teknologi digital betul-betul telah banyak merubah tatanan industri. Teknologi digital menjadi penyebab game changers di berbagai industri di dunia maupun di Indonesia. Hal ini juga terjadi di industri keuangan. Teknologi digital menawarkan peluang yang sangat besar, tapi sekaligus menimbulkan risiko-risiko baru yang belum ada sebelumnya. Jika risiko tidak kita pahami, tidak kita manage, dan tidak kita kontrol, risiko dapat menjadi true event yang mengguncang industri, dan pada akhirnya dapat mengguncang ekonomi sebuah negara. Untuk itu, regulator, dalam hari ini Otoritas Jasa Keuangan, telah jauh-jauh hari mencanangkan percepatan reformasi industri keuangan non-bank di tahun 2018 lalu. Regulasi sendiri adalah tools yang penting dalam mengontrol risiko tersebut di atas. Regulasi harus bisa menjamin kestabilan sistem keuangan, khususnya industri keuangan non-bank, tapi tetap mendukung pertumbuhan industri agar tetap sustain. Secara humble, OJK mengatakan bahwa reformasi tersebut membutuhkan dukungan semua pihak, membutuhkan sinergi dari otoritas, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, akademisi dan masyarakat, termasuk dukungan dari Technical Advisor World Bank. Di sisi lain, kampus juga perlu belajar dari expert praktisi dan mengupdate pengetahuannya.
khususnya mengenai industri keuangan non-bank. Bagaimana kesiapan industri kita ini? Bagaimana regulasi mendukung industri tersebut? Hari ini kita beruntung sekali karena bisa mendapatkan narasumber yang sangat kompeten dan relevan, yaitu Bapak Aris Winandi. Bapak Aris Winandi adalah expert di lingkungan industri keuangan yang saat ini mengabdi pada negeri dengan menjadi regulator di OJK. Bapak Aris Winandi lahir di Jakarta tanggal 12 September 1997. Beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti dengan pengalaman yang sangat solid dan cukup komplit, dari mulai Vice President di bidang HRG di Bank Niaga selama 12 tahun. Tahun 1999 beliau bergabung dengan BPPN. Tahun 2001 menjadi direktur di Bank Danamon Indonesia, menjadi komisaris PT Asuransi Ekspor Indonesia. Tahun 2010 sampai 2015 menjadi wakil direktur utama PT Bank Mandiri. 2015 menjadi direktur utama PT Pegadaian Persero dan komisaris pada PT Pevindo Biro Kredit. Beliau juga aktif sebagai pimpinan anggota dan pengawas di Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Perbanas, dan Ikatan Bankers Indonesia (IBI). Sebagai banker senior, beliau juga memiliki banyak sertifikasi profesi dan telah mengikuti berbagai event training dan development. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan peserta webinar, silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A di bagian bawah tengah di aplikasi Zoom ini. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan ke Bapak Aris Winandi untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Ahmad Adriansyah, ST, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harmi Sutiono, beserta jajaran pimpinan pengajar IBS Stay Indonesia Banking School yang hadir pada kesempatan webinar ini. Kemudian juga sekali lagi kami sampaikan salam kepada Bapak Dr. Ahmad Adriansyah sebagai moderator pada kesempatan ini. Juga tentunya kami ingin menyapa beberapa teman, rekan senior di industri jasa keuangan dari perbankan dan dari non-bank. Dalam kesempatan ini kami melihat ada kehadiran Pak Ahyar Ilyas. Selamat pagi Pak Ahyar, Pak Kospaman, kemudian juga Pak Irwan Hapsyah, ada Pak Herwit juga, kemudian juga Ibu Lisawati, Ibu Suwartini, Ibu Dumasi, ini semua senior-senior nih. Kemudian juga ada Pak Suwandi dari APPI, Perusahaan Pembiayaan, ada Pak Rahmat Walyanto, senior kami, kemudian juga ada Pak Abraham Bastari, Pak Windiarto, dan tentu last but not least itu adalah rekan-rekan kami di Pegadaian sebelumnya, ada Pak Haryanto Widodo, Pak Teguh, kemudian Pak Damar, dan juga Pak Eko Prasetyo ya, yang hadir juga di kesempatan ini. Dan tentu juga kami ingin menyapa peserta lainnya dari mahasiswa dan staf pengajar tentunya dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kusuma Ningtuti kehadirannya, dan tentu juga rekan-rekan dari OJK dan Bank Indonesia yang juga berkesempatan hadir. Selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan kepada Indonesia Banking School atas terselenggaranya acara webinar ini, dan tentu harapannya pada hari ini apa yang kami akan sharing nanti bisa bermanfaat dan sekaligus juga mengupdate Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian mengenai bagaimana sih sekarang ini perkembangan daripada implementasi dari teknologi ataupun financial teknologi di dalam kita menjaga kelangsungan dari kegiatan industri jasa keuangan di Indonesia. Kalau boleh kita masuk pada halaman berikutnya, di sini menggambarkan potensi yang ada di Indonesia yang merupakan pasar mungkin ataupun tempat yang memungkinkan daripada teknologi financial teknologi ini berkembang dengan baik, yaitu Indonesia ini dikenal memiliki bonus demografi di mana usia produktifnya sangat dominan. Ya, kita ada generasi
X-nya, ada generasi milenial, generasi Z, kemudian juga baby boomer dan pre-boomernya, termasuk yang hadir di sini juga masih aktif ya. Jadi alhamdulillah itu ikut meramaikan dan memberikan wisdomnya kepada industri jasa keuangan Indonesia. Kemudian dari survei BPS ya tahun 2021 yang baru saja itu untuk Gen Z, generasi Z yang lahir 1997 sampai 2012 itu jumlahnya sudah 27,94% dari total penduduk Indonesia. Jadi besar. Kemudian juga generasi milenialnya yang lahir 1981 sampai 1996 ini jumlahnya juga 25,87% ya. Jadi dua ini saja sudah hampir lebih dari 50% mungkin ya untuk masyarakat Indonesia yang sudah memahami sekali teknologi ini gitu. Nah, kemudian juga kita lihat data menunjukkan bahwa dari fintech report tahun 2020 itu populasi kita ini sudah sangat familiar dengan teknologi, di mana penetrasi dari smartphone ini sudah 60% lebih ya. Jadi ini juga suatu hal kita ketahui bahwa ada suatu hal yang biasa kita lihat di masyarakat kita. Seseorang itu bisa bawa 2-3 handphone sekaligus ya, dan kita juga nggak tahu apa penggunaannya bagaimana. Dengan adanya smartphone ini juga membantu inklusi keuangannya sudah mencapai 76%, tapi memang literasinya yang masih kita harus bekerja keras karena masih 38%. Nah, berikutnya mungkin gimana nih perkembangan dari digitalisasi saat ini. Fenomena ini juga didukung adanya digitalisasi di berbagai bidang. Kita lihat dari sisi perdagangan atau transaksi itu e-commerce ini sudah berkembang dengan banyak, dengan baik. Kemudian juga karena internetnya juga sudah meluas, masyarakat Indonesia ini juga jadi salah satu faktor pendukungnya. Nah, dari situ kita juga melihat bahwa e-commerce ini juga semakin menjamur. Ini juga menumbuhkan lifestyle baru bagi masyarakat. 2 tahun lalu, tahun 2020 kemarin ini pertumbuhannya mencapai 54%. Nah, ini juga mungkin manfaatnya ini ada blessing-nya juga dari situasi pandemi COVID ini, protokol kesehatannya ini juga menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Ya, kita semua mungkin juga di masing-masing rumah tangga, perkantoran itu kita sudah terbiasa untuk memesan konsumsi kita itu melalui salah satunya yang paling banyak dikenal orang itu kan juga ada GoFood ataupun food yang lain ya, yang termasuk juga dari rumah makan itu sendiri juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang kita tidak perlu datang ke sana, memanfaatkan dari teknologi informasi digital ini. Kemudian juga di dalam perkembangan dari digitalisasi untuk Indonesia ini memang ada beberapa hal yang kita memang harus pahami ya. Jadi ataupun juga kita lihat sebagai manfaatnya, terutama untuk financial inclusion dengan dukungan teknologi, internet dan sebagainya dengan pemahaman masyarakat. Ini juga kelihatannya juga semakin membaik ya. Jadi untuk inklusi keuangannya. Kemudian juga ada hal-hal yang semakin mempermudah kita memperoleh jasa dari financial services. Kemudian juga menumbuhkan inovasi baru dalam payment, dalam pembiayaan kepada SME khususnya. Nah, ini nanti mungkin kita bisa bahas juga inovasi-inovasi ini memang tetap membutuhkan kalau mau dibilang prinsip-prinsip yang konvensional, mau nggak mau untuk keamanan itu juga masih harus kita pikirkan. Kemudian juga akses, tadi juga kami sampaikan, ini akses untuk SME ini juga baik, ya, tinggal bagaimana nanti dalam penyelenggaraannya termasuk yang juga kita atur, karena dengan dukungan teknologi ini kan sebenarnya kesannya seolah tidak perlu bertemu gitu ya. Nah, tapi kita kan juga paham, yang bertemu aja, kredit yang bertemu aja juga bisa bermasalah. Apalagi kalau antara debitur dan kreditur ini tidak bertemu, tentu penyelenggaranya juga perlu meningkatkan mitigasi risiko supaya tetap tadi kita bicara sustainability di dalam industri jasa keuangan ini tidak terganggu oleh kemajuan teknologi ini.
Kemudian juga yang lain memang banyak yang masuk sekarang ini untuk pembiayaan kepada microfinance. Nah, ini juga sesuai dengan arahan pemerintah supaya kita bisa mendorong dan industri mikro ini, SMI ini, untuk memperoleh kesempatan modal kerja, di mana pemerintah juga secara ketentuan juga memberikan dukungan-dukungan seperti penjaminan dan sebagainya. Nah, ini yang nanti tentu mesti disikapi dengan hati-hati, ya, karena tentu kita harus pikirkan ujungnya nanti bagaimana setelah keadaannya kembali normal, ini bagaimana gitu kan. Jadi ini memang kombinasi yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Banyak dikenal Bapak Ibu orang bicara financial technology, ya, mengenai financial technology di halaman berikutnya. Ini apa sih yang disebut ini? Semua bilang financial technology. Jadi itu sebenarnya kalau financial technology secara definisi kan layanan jasa keuangan berbasis teknologi, ya. Jadi dan ini menjadi satu apapun dibilangnya fintech gitu ya. Padahal dia macam-macam di dalam itu. Kemudian financial technology ini memang berkembang karena dukungan dari adanya internet, adanya smartphone yang berbagai macam merek dan mudah, user friendly untuk memahami cara menggunakannya. Nah, di sektor jasa keuangan, financial technology ini merupakan evolusi dari bisnis di industri jasa keuangan yang konvensional. Nah, misalnya di sini kita lihat ada sistem pembayaran. Ini memang kalau sistem pembayaran ini disupervisi pengawasannya oleh Bank Indonesia. Kemudian juga dari sisi pendanaan ini juga sudah berkembang, ya. Ini penyaluran pinjaman yang kita banyak kenal dengan nama fintech peer-to-peer. Nanti kita juga akan masuk ke hal ini. Kemudian di perbankan juga digital banking, di mana juga mulai tumbuh nih beberapa bank yang mengkhususkan untuk mengembangkan bisnis dengan pendekatan digital banking ini. Di pasar modal kita juga kenal equity crowdfunding atau disebut juga security crowdfunding. Ini tentu juga bagaimanapun tetap harus memperhatikan transparansi sebagaimana yang konvensional dijalankan di pasar modal sekarang, karena memang kaitannya kalau sudah dengan penempatan dana masyarakat itu ataupun ya tetap bersentuhan dengan dana masyarakat, ini memang suatu hal yang harus betul-betul dijaga untuk keamanan daripada semua pihak yang ikut bertransaksi di situ. Sekarang asuransi juga berkembang. Asuransi nanti kita juga akan bahas, ini yang biasa disebut dengan insurtech. Asuransi dengan perkembangan yang ada saat ini memang menjadi satu hal yang perlu sangat berhati-hati, ya, karena prinsip-prinsip konvensional yang ada yang sudah diatur dengan baik itu tetap aja terjadi mis-selling, tetap juga terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan investasi. Nah, ini tentu walaupun ini sudah masuk ke area digitalisasi, prinsip-prinsip konvensional saya rasa tidak bisa ditinggalkan di sini. Kemudian jasa pendukung, supporting fintech ini juga macam-macam. Ada yang mulai dari untuk kalau di peer-to-peer itu dikenal ada digital signature, ada KYC, ya, eKYC, kemudian juga ada mendukung efisiensinya dalam melakukan analisa kredit. Itu juga ada biro-biro kredit, ya, yang akan memberikan informasi, dan tentu ini juga memberikan scoring juga. Dan yang lain-lainnya yang juga kita lakukan di OJK itu adalah menampung inovasi-inovasi digital. Nanti kita seleksi di situ mana yang memang masuk atau mensupport daripada industri jasa keuangan, atau mungkin harusnya disupervisi oleh institusi yang lain. Bagaimana ekosistem regulasi fintech di OJK? Regulasi fintech di OJK ini saat ini memang kita sudah memiliki beberapa ketentuan, tetapi memang ketentuan ini dinamis, ya, dinamikanya tetap berkembang, sehingga kita juga
melakukan beberapa penyesuaian apabila dari evaluasi di OJK dilihat ada peraturan atau ketentuan yang perlu penyesuaian berdasarkan pengawasan atau pengalaman yang ada di industri. Untuk industri perbankan, kita sudah memiliki POJK 12 tahun 2018 mengenai digital banking. Ini terkait dengan perizinan produknya, tata kelolanya, kemudian manajemen risiko dan lain-lain. Nah, tentu ini juga terus kita evaluasi kalau memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan ini. Di sektor pasar modal juga sudah ada, ya, di sektor pasar modal juga sudah ada yang terkait dengan equity crowdfunding atau tadi yang kami sebutkan security crowdfunding. Ini memang pemenuhan kebutuhan pendanaan itu dilakukan sistemnya ini bukan seperti melakukan IPO, tetapi pendekatannya itu adalah memang ada aplikasi, siapa yang membutuhkan masuk ke dalam aplikasi itu, kemudian nanti para investornya juga masuk untuk menyatakan komitmen berapa partisipasi yang akan dilakukan. Nah, ini kita di pasar modal, teman-teman pengawas pasar modal memang sedang melakukan pendalaman terus ya sebelum ini diefektifkan penjualan ataupun implementasinya. Tentu juga kita melihat pengalaman yang ada di industri peer-to-peer yang dikelola pengawasannya oleh sektor IKNB. Nah, di IKNB kami masuk juga bahwa kita sudah menerbitkan POJK 77 tahun 2016. Ini kaitannya dengan peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Di peer-to-peer lending ini adalah suatu sarana, ya, pelaksanaannya bisnis modelnya itu ada platform yang melakukan memfasilitasi pertemuan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Nah, sehingga ini juga kita tentukan untuk supaya betul-betul menjaga, karena risikonya dalam peer-to-peer lending ini betul-betul risiko yang harus dipikirkan oleh para investor tadi, ya. Jadi investor tadi, platformnya ini ya platform penyelenggara pertemuan itu. Di samping mereka harus memfasilitasi meneruskan data-data, makanya tadi juga kami sampaikan termasuk dalam hal ini review mengenai kreditnya, kemudian yang sudah berkembang mereka juga bisa melakukan pendekatan secara artificial intelligence, mereka membangun data dari pengalaman-pengalamannya yang memang ada biayanya, yaitu biayanya tidak terbayarnya kredit itu, tetapi menjadi satu data yang bisa dikembangkan untuk menjadi pendukung dia dalam melakukan scoring terhadap potensi-potensi kredit yang baru gitu ya, yang akan difasilitasi. Kemudian juga di sektor yang lain, ini adalah mengenai keuangan digital, kami terlewat, ini POJK 13 tahun 2018, ini juga di OJK ini dikelola oleh Grup Inovasi Keuangan Digital. Ini merupakan tempat kita memfasilitasi semangat-semangat ataupun inovasi-inovasi di bidang yang terkait dengan digital. Jadi mereka mendaftar di situ, mereka difasilitasi, istilahnya masuk sandboxing kita untuk melihat bagaimana mereka menjalankan bisnis model ini, kemudian dipelajari juga risiko-risikonya oleh grup keuangan inovasi keuangan digital ini, untuk kita juga menentukan nanti ini sebenarnya masuk di dalam lingkungan industri jasa keuangan atau tidak. Kemudian kalau masuk dalam industri jasa keuangan, ini lebih dekat kemana? Di bawah pengawas yang mana? Apakah di perbankan, apakah di pasar modal, ataupun di bawah IKNB. Nah, jadi itu nanti harusnya memang menjadi satu tempat untuk mengevaluasi, supaya kalau memang tidak masuk di industri jasa keuangan, itu bisa diarahkan untuk ke institusi lain yang ada di negeri kita ini untuk melakukan supervisinya. Di inovasi keuangan digital sendiri saat ini tercatat ada 84 inovasi keuangan digital. Ini dibagi menjadi 15 cluster bisnis ke cluster bisnis model. Sudah ada 42 sampel di regulatory sandbox kita dengan berbagai macam
kegiatan, itu ada agregator, kemudian ada perencana keuangan, inovasi credit scoring, kemudian juga insurtech juga ada di situ, kemudian juga regtech juga ada di situ. Mereka punya inisiatif-inisiatif, ini memang dari teman-teman dari golongan milenial ini memang kreativitasnya sangat tinggi. Kemudian juga untuk pembiayaan juga ada, pendanaan juga ada. Nah, ini yang kita pelajari, apakah ini nanti pembinaannya bagaimana. Karena begitu sudah mulai berjalan kan harus ada lembaga yang nanti menjadi pembinanya atau pengawasnya. Nah, dalam era masyarakat kita yang sudah sangat terbuka saat ini, hal-hal ini tentu menjadi penting supaya semua yang terlibat atau yang menjalankan transaksinya betul-betul bisa memahami peran tanggung jawab, khususnya dalam konteks di Indonesia saat ini adalah perlindungan konsumen ya Pak. Ini betul-betul konsumen ini pun juga harus kita lihat, semua juga bisa menganggap dirinya konsumen. Yang dari industri juga begitu, yang dari pemakai juga begitu. Nah, jadi memang regulator ini memang perlu sangat berhati-hati dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya, kami akan sharing juga digitalisasi di sektor industri keuangan dan non-bank. Ini kita lihat di cluster P2P, ini peer-to-peer itu sudah banyak ya, nanti mungkin saya akan bahas tersendiri. Jumlahnya sudah mencapai 148 penyelenggara. Kemudian juga yang lain di asuransi pun juga sudah mulai ada ya. Dalam hal ini asuransi ini ada yang perusahaan asuransinya sendiri yang mengembangkan sistem digitalisasi ini, ataupun yang kita sebut sebagai agregator, ataupun yang sebenarnya tidak langsung perusahaan asuransinya. Dan ini pun kita juga sudah punya aturan untuk batasan-batasan penyelenggaraannya. Kemudian yang lain juga dapat kita lihat di sektor ini dukungan-dukungan. Nah, ini kebetulan juga hadir pada kesempatan yang baik ini adalah teman-teman dari Pegadaian yang juga sudah mengembangkan fasilitas secara digital ini. Sebelum kami berangkat dari Pegadaian, waktu itu dikembangkan bagaimana memudahkan orang melakukan gadai online. Ya, gadai online. Jadi itu nggak tahu sekarang mungkin udah berubah ya. Nanti mungkin kalau bisa ditambahkan, dengan gadai online itu membantu sekali kepada para calon nasabah. Mereka masuk di gadai online dan kemudian kirim akan digadaikan, kemudian dievaluasi oleh oleh Pegadaian, dan sudah bisa langsung memberikan indikasi jumlah pembiayaan yang bisa diterima dengan barang gadai tersebut. Sekaligus juga ini juga main GPS juga, jadi bisa tahu juga nih orang yang bertanya ini lokasinya di mana, sekalian diarahkan untuk datang segera ke kantor Pegadaian yang terdekat dari lokasi di mana dia mengirimkan aplikasi tadi. Nah, tentu nanti pada waktu orang ini sampai di kantor Pegadaian, ini pun juga sudah diketahui oleh petugas di sana bahwa ini sudah proses nih tadi melalui aplikasi gadai online. Nah, yang sekarang saya dengar juga sudah mulai masuk kepada untuk tabungan. Jadi tabungan emas ini juga sudah mulai masuk. Ini pun juga sudah dilaksanakan secara digital. Nah, mudah-mudahan ke depan inovasi-inovasi lain untuk memudahkan masyarakat, khususnya dalam keadaan keadaan seperti sekarang ini, memudahkan mereka untuk melakukan transaksi guna kebutuhan pendanaannya, gitu ya. Yang lain mungkin kita masuk ke halaman berikutnya. Tadi kami sampaikan bahwa kita ingin sampaikan juga mengenai fintech lending. Fintech lending ini jadi juga satu fenomena juga ya. Pada tahun 2020 yang lalu, bulan Februari, akhirnya kita putuskan untuk melakukan moratorium. Karena apa? Karena pada waktu itu, sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, ya, tapi populasinya mulai 2017 lah. Itu perkembangannya sangat cepat sekali. Di mana pada waktu itu memang aturannya memungkinkan punya izin resmi maupun izin terdaftar bisa beroperasi. Nah, izin terdaftar itu
diberikan kesempatan beroperasi, maksud tujuannya sebenarnya adalah supaya bisa dilihat kapasitas mereka bagaimana. Tetapi dengan syarat selama 1 tahun sejak dari tanggal pendaftaran diterbitkan, itu sudah harus mengurus proses perizinannya. Nah, yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020, jumlahnya sudah mencapai 161, yang berizin itu, izin resmi itu mungkin sekitar 10 sampai ya 10 lebih lah gitu ya. Saya nggak tahu saya lupa jumlah pastinya. Tetapi yang tidak berizin, artinya sudah izinnya hanya terdaftar itu lebih banyak. Belum lagi dengan adanya kemudahan-kemudahan teknologi yang beroperasi tanpa izin terdaftar pun banyak sekali juga. Ya, OJK dan instansi-instansi lainnya membentuk Satgas Waspada Investasi. Termasuk tugas dari Satgas Waspada Investasi ini adalah melihat perusahaan-perusahaan platform peer-to-peer ataupun investasi bodong yang kita kenal investasi yang menyesatkan gitu ya, merugikan para investornya, itu yang tidak ada perizinannya langsung ditutup oleh mereka. Kita bekerja sama juga dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi, karena mereka juga menjadi anggota dari Satgas tersebut. Tapi karena teknologi ditutup hari ini, besok muncul lagi dengan nama yang lain. Nah, jadi ini terus berkembang, sehingga akhirnya terpaksa kita putuskan kita moratorium dulu sambil harus memperbaiki sistem pengawasan kita untuk juga mengetahui bagaimana kapasitas dari masing-masing penyelenggara platform ini. Nah, penyelenggara platform ini saat ini berjumlah 148. Jadi dari 161 itu sudah turun menjadi 148, di mana 45 diantaranya, 46 diantaranya sudah mendapatkan izin. Yang sisanya ini 102 itu statusnya terdaftar. Tetapi dari 102 yang terdaftar ini pun kita juga sudah pilah-pilah, mungkin sudah sempat membaca juga, kita pilah itu dalam hal apakah mereka akan sanggup menyelesaikan perizinannya sampai dengan batas waktu moratorium yang insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa sesuai di akhir semester 1 ini bisa selesai gitu ya. Nah, itu ada kurang lebih 22 perusahaan. Jadi saat ini kita masih harus bekerja untuk keras untuk bisa mewujudkan izin bagi kurang lebih 80-an perusahaan. Nah, ini memang kerja keras yang bukan main di samping penyempurnaan dari pengawasannya. Di OJK sendiri kita juga sedang memperbaiki sistem pengawasan secara digital ya, karena ini digital jadi ngawas ini juga mesti digital. Ini juga kita lagi kembangkan data ya, seperti halnya mungkin Bapak Ibu teman-teman dari perbankan mengenal yang istilahnya SLIC ya. Nah, ini kita bekerja sama dengan Asosiasi AKPI. Jadi Asosiasi AKPI ini yang membantu kita di dalam market conduct-nya kepada para pemain di platform ini. Nah, kemudian dari sisi AKPI sendiri, kita juga minta mereka membangun semacam data center yang kurang lebih seperti SLIC juga, gitu ya, di tempat mereka. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena selama ini antara satu platform dengan platform yang lain itu nggak bunyi, nggak connect, gitu ya. Sehingga masyarakat ini, kalau kita baca-baca di berita, itu bisa satu orang itu minjem dari sampai 10 platform. Nah, ini juga melampaui dari dana yang dia kumpulkan, itu bisa melampaui dari kapasitas bayarnya dia. Nah, belum lagi nanti di antara yang menjual ini juga satu perhatian kita, makanya kita perlu proses perizinannya ini. Mereka itu aplikasinya bisa masuk kemana-mana, ya, bisa masuk kemana-mana ke data yang ada di gadget daripada peminjam ini. Dan akhirnya nanti pendekatannya teror-teror ya, seperti juga kita dengar. Nah, kalau mereka sudah terdaftar di kita, berizin di kita nanti, itu ada batasan. Data apa yang memang mereka bisa ambil, bisa tarik. Kita sebutkan hanya 3 yang bisa diambil, melalui kameranya, melalui mikrofonnya, dan juga melalui camilan itu lokasinya, melalui lokasinya. Yang lain itu nanti
pertukaran data resmi yang disampaikan melalui fasilitas kepada penyelenggara ini, fintech peer-to-peer ini. Nah, jadi Pak Riswinandi, mohon izin waktu kita tinggal 10 menit, Pak, pemaparannya. Oh, sorry. It's okay, Pak. Oke. 10 sampai 15 menit masih oke, Pak. Saya cepat aja. Ya, kemudian kalau lihat dari perkembangan yang lain, ini rekening borrowernya juga bertumbuh, ya, ada 49 juta, tapi yang aktif sampai dengan akhir ini, Februari ini ada sekitar 18,3 juta. Kemudian lendernya ada 594 ribu rekening, ini yang aktif sampai Februari ini ada 135 ribu. Jadi mungkin juga karena situasinya. Yang hebat akumulasi pinjamannya sudah 169,52 triliun. Tapi ini akumulasi sejak tahun 2016-2017. Makanya kami sampaikan juga kepada teman-teman di API, statistiknya kalau sebesar ini memang menjadi satu hal yang heboh gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa ada nggak perputarannya. Makanya kami minta juga mereka menyampaikan data outstanding per periodenya atau per akhir bulannya. Nah, di akhir tahun 2020 itu outstandingnya 16,96 triliun. Kemudian juga tingkat keberhasilannya untuk diambil patokan 90 hari penyelesaian kredit, itu kelihatannya juga non-performance-nya juga semakin membaik, 1,59%, dan total asetnya juga bertumbuh, ya. Sekarang ini ada 4,1 triliun asetnya, rupiah. Kemudian juga mungkin ini nanti kita cepat aja yang karakteristik dari fintech lendingnya ini bahwa dananya tidak dijamin LPS, makanya kami juga hanya memberikan kesempatan penampungan dana itu adalah T-2, artinya sebelum dana itu disalurkan dari pemilik dana kepada para peminjamnya, itu maksimum hanya 2 hari. Ya. Setelah itu sudah harus disampaikan kepada si peminjam. Kemudian juga risiko tadi sudah kami sampaikan, risiko kreditnya pada pemberi dana, risiko kredit ini memang cukup tinggi dibandingkan dengan risiko yang lain, makanya mereka juga harus hati-hati memilih nasabahnya. Proses memang cepat sekali, persyaratan juga sederhana sekali, kemudian para pendana bisa memilih mau kasih kredit ke siapa, gitu ya. Nah, yang lain mungkin di halaman berikutnya, ini juga terkait dengan fintech lending ini, kita bisa lihat bahwa ini juga memberikan kesempatan pertumbuhan kesempatan kerja, kemudian juga penyaluran kredit kepada UMKM dengan berbagai macam tujuan kebutuhan juga meningkat, dan kemudian juga dia juga ikut beberapa sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka penyaluran SBN yang mencapai 310,8 miliar rupiah. Dan ini kita lihat yang menyenangkannya adalah mulai memang kita mensyaratkan mereka untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Ini sudah mencapai 28,24 triliun rupiah. Kemudian kerangka pengaturannya yang kita buat ini mulai dari kelembagaannya, ya. Kemudian ini dalam perizinannya saat ini modalnya memang masih 2,5 miliar, tetapi peraturan kita yang baru ini kelihatannya mesti ditingkatkan karena kita melihat komitmen daripada daripada investor yang akan mendirikan platform ini, kami ingin lihat komitmennya gitu ya, karena selama ini banyak sekali yang membukukan kebutuhan itu dengan platform membukukan hutang kepada pemegang saham. Kita ke depan nggak mau begitu. Kalau memang komit main di industri ini, setoran modal, ya, jadi setoran modal. Nah, ini yang kita harapkan bisa dipahami oleh industri yang ingin main di sini. Kemudian juga mengenai penyaluran pinjamannya, tetap kita masih akan batasi maksimum 2 miliar, ya, karena ini memang kan tujuannya untuk yang unbankable sebenarnya, ya, jadi lebih ke sana gitu. Kalau enggak, ini kan udah ada industri-industri jasa keuangan lainnya yang sesuai bidangnya. Jadi kita nggak mau juga ada irisan-irisan di situ. Kemudian juga edukasi dan perlindungan konsumennya juga harus ditingkatkan, kita juga syaratkan kepada mereka. Kemudian juga platform ini tidak boleh ada pinjaman kepada pihak lain. Ya, jadi mereka hanya menyelenggarakan saja. Makanya pinjaman kepada pemegang saham pun kami akan upayakan untuk ini diganti dengan setoran modal yang pasti, gitu ya. Kemudian
untuk perjanjian data perjanjian dan bunga ini memang kita terus berupaya untuk bisa ditekan. Sekarang ini masih 0,8% sesuai kesepakatan di AFI. Kemudian juga mengenai kerahasiaan ini juga data juga kita minta untuk terus dilakukan perbaikan. Jadi yang berikutnya mungkin juga mengenai masih terkait dengan fintech lending. Ini juga lender itu adalah pemberi pinjaman. Ini bisa dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dari luar negeri, kalau peminjamnya itu hanya di dalam negeri dan penyelenggara ini memang harus data semua harus di Indonesia, gitu ya. Kemudian dari skemanya ini bisa juga halaman berikutnya skema ini bisa penyelenggaraan itu kan tidak bertemu ya, tetapi beberapa yang menyelenggarakan untuk kebutuhan modal kerja bagus masih bisa menyediakan waktu untuk bertemu untuk menjaga kualitas dari kredit yang yang diberikan tadi gitu ya, supaya diyakini kemampuan membayar itu ada gitu ya. Nah, yang lain mungkin ini nanti yang berikutnya, halaman berikutnya. Halaman berikutnya tadi sudah kami sampaikan ya, jadi hal-hal yang mendukung untuk kita melakukan penyesuaian regulasi ini antara lain tadi batasan sekurang-kurangnya penyaluran pada kredit yang produktif itu 25% dari masing-masing total portfolionya. Kemudian ekosistemnya kita juga terus dari waktu ke waktu mencoba untuk melakukan perbaikan karena memang di dalam strukturnya ini memang melibatkan kerjasama dengan perbankan untuk penampungan dananya, kemudian juga sebagai kreditornya mungkin investornya bisa dari perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk memperkuat mitigasi risiko kerjasama dengan asuransi. Kemudian juga kita juga dorong supaya pemberian kredit kepada debitur di luar Jawa ini dengan kapasitas kemampuan internet dan karena dia ini teknologi diharapkan juga bisa memberikan pendanaan yang lebih merata di wilayah Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin yang terakhir ya, dua terakhir, ini adalah asuransi. Nah, asuransi ini sesuatu yang berbeda ya. Artinya apa? Masyarakat itu sekarang kan memang kita tahu belum banyak yang memanfaatkan asuransi ini. Dia punya pertumbuhan dari sisi masyarakat yang memanfaatkan ini juga masih belum terlalu optimal karena orang masih melihat bahwa kebutuhan primer yang lain juga mungkin masih perlu dilakukan gitu kan ya. Nah, jadi di asuransi teknologi ini memang yang banyak sekarang ini adalah terkait dengan distribusinya untuk membantu penjualan. Makanya kami di aturan kami juga mengatur bahwa boleh melakukan penjualan selain melalui jalur yang ada sekarang, tetapi kalau dia berbentuk pialang, kita izinkan dia memasarkan secara digital. Nah, kalau yang lain mungkin yang tidak pialang ya sifatnya mungkin agregator gitu ya, karena memang penutupan asuransinya tetap harus dilakukan oleh perusahaan yang berizin beroperasi sebagai perusahaan asuransi. Karena ini kan secara nggak langsung juga penghimpunan dana masyarakat. Ya. Masyarakat beli polisnya, bayar, harapannya apa yang diperjanjikan di polis bisa diimplementasikan pada saat mereka klaim atau butuhkan. Nah, sehingga asuransi-asuransi yang produk-produk yang masih yang sederhana yang bisa diberikan di sini yang yang dijalankan, karena kalau sudah menyangkut yang lebih complicated produk, tentu ini kami tetap meminta peran secara konvensionalnya bisa terjaga dengan baik. Untuk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link atau PAID, sebenarnya kita juga dalam masa pandemi ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjualan secara digital. Aturan konvensionalnya mereka harus ketemu, harus face to face. Tetapi pada kesempatan ini, dalam periode ini kita juga jadikan kesempatan untuk mencoba apakah memang bisa dilakukan penjualan secara tidak face to face, jadi dengan virtual untuk menutup asuransi yang mengandung investasi tadi. Tentu syarat-syaratnya juga beda ya. Saat ini mungkin masih kurang dari 10 yang kita setujui perusahaan yang bisa berjualan unit link ini secara
tidak face to face ya. Jadi dari sisi IT-nya, dari sisi kebijakan internalnya, dari kapasitas sistem mereka. Nah, ini juga menjadi perhatian kita untuk mengeluarkan izin apakah mereka boleh beroperasi secara digital untuk menjual produk-produk yang mengandung investasi ini. Jadi mungkin itu yang penting saya sampaikan, karena kita juga saat ini tentu dari waktu ke waktu terus menyempurnakan ketentuan ya terkait dengan asuransi teknologi, pemasaran secara teknologi ini, baik dari sisi kapasitas SDM-nya, kemudian produk apa yang mau disampaikan, berjual, standar teknologinya, laporan-laporan yang kita harapkan, dan tentu juga peranan daripada direksi dan komisaris yang ada, termasuk internal audit di masing-masing perusahaan tersebut. Jadi saya rasa, mohon maaf ini agak cepat-cepat nih Pak Moderator, kalau memang nanti ada kesempatan tanya jawabnya mungkin bisa didalami di situ Pak. Baik, kami kembalikan, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rizvinandi, sangat menarik Pak, always Pak, sesuatu yang up to date. Buat saya sebagai dosen juga pengen banyak bertanya, tapi mungkin kita dahulukan teman-teman yang bertanya dulu Pak, peserta Pak. Saya menerima beberapa pertanyaan, mungkin untuk di awal saya akan buka 3 pertanyaan dulu, boleh Pak? Satu dari Bapak Muhammad Nasir. Nah ini beliau juga pertanyaannya nanti ada beberapa yang lain juga menanyakan hal yang mirip seperti ini. Pak Muhammad Nasir menanyakan mengenai sebenarnya sudah diterangkan juga sedikit mengenai kontrol Pak, pengawasan di perkembangan di digital finansial. Terus bagaimana literasinya juga Pak, karena ini adalah hal yang baru, masyarakat tiba-tiba dihadapkan pada sebuah produk yang mungkin menarik, mungkin jauh lebih gampang, tadi Bapak sudah sampaikan. Kira-kira OJK bagaimana cara pengawasan dan literasinya Pak? Itu yang dari Pak Muhammad Nasir. Nah yang kedua ini ada pertanyaan live Pak dari mahasiswa IBS, dari Mbak Feni. Mungkin kami persilakan untuk bertanya langsung Mbak Feni. Iya, selamat pagi Bapak Rizwandini. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi pada webinar hari ini. Saya Feniwati Baene, mahasiswa akuntansi 2019 Indonesia Banking School. Jadi saya mohon izin bertanya Bapak, saya mau menanyakan bagaimana respon IKMB dalam menanggapi regulasi untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di tahun 2021 yang hingga saat ini kita banyak mengetahui pertumbuhan fintech yang tidak berizin semakin marak dan semakin memanfaatkan kesempatan tersebut. Terima kasih Bapak. Baik. Mungkin sebelum dijawab pertanyaan ketiga nih Pak dari Bapak Dr. Daryono Subagio MEC. Beliau adalah dosen Pak dari FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menurut beliau Pak, di industri perbankan itu lebih stabil Pak kondisinya Pak. Sementara di industri keuangan non-bank ini, menurut beliau perlu memperketat pengawasan Pak, termasuk digitalisasi yang kompleks dan berisiko. Nah, beliau menanyakan inovasi Pak yang dilakukan oleh OJK, baik saat ini untuk kedepannya gimana Pak supaya pengawasan semakin baik. Demikian Pak 3 pertanyaan tadi Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin kami mulai dengan pertanyaan dari Pak Nasir, itu pengawasan digital finansial dan bagaimana literasinya. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa memang ini kan satu industri atau bentuk bisnis yang baru, tetapi bergeraknya sangat cepat. Ya, bergeraknya sangat cepat. Nah, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh OJK sendiri, ada hal-hal yang melibatkan instansi lain, Pak, di sini, ya, sesuai dengan sistem yang diatur di negara kita ini. Nah, khususnya memang kalau yang untuk digital ini, kita berhubungan erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pak, karena di situ yang punya kapasitasnya, kemudian juga dengan lembaga cyber. Ini juga kita juga ada koordinasi di situ. Nah, dari sisi OJK-nya sendiri, di samping ketentuan peraturan, kita juga mengembangkan aplikasi untuk kita bisa melakukan pengawasannya tadi. Nah, salah satunya tadi yang kami sampaikan, Pak, bahwa kita terpaksa melakukan moratorium, karena kalau nggak nguber, Pak, untuk memperbaiki
pengawasan ke depan siapa yang bisa menyelenggarakan industri ini, khususnya di peer-to-peer Pak ya, yang ada di KNB, karena memang yang disampaikan oleh Feni tadi betul, yang namanya fintech peer-to-peer yang tidak terdaftar itu sangat cepat perkembangannya. Nah, kembali lagi ini masalah teknologi. Tadi kami sampaikan kita bersama-sama dengan kementerian lembaga lain, itu dengan Kementerian Komunikasi Informasi, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Agama, dan lain-lain Pak, keuangan juga, itu membentuk yang namanya Satgas Waspada Investasi. Nah, Satgas Waspada Investasi ini tiap hari mereka Pak monitor Pak. Apa ada muncul nama-nama baru, itu ngapain aja gitu Pak. Nah, jadi mereka langsung, karena di dalamnya anggotanya juga tergabung beberapa kementerian dan lembaga, ini kita lakukan tindakan. Ini udah 1.000 lebih Pak yang ditutup Pak ya sejak mulainya dibentuk ya. Jadi menyangkut investasi bodong yang banyak diramaikan masyarakat juga, dan juga menyangkut yang lembaga pinjam-minjam ini Pak. Nah, ini lembaga fintech peer-to-peer yang ilegal atau tidak terdaftar ini masuknya juga macam-macam. Ada yang masuk lewat Instagram. Nah, yang masuk lewat Instagram ini pun masyarakat langsung juga tergiur gitu loh, karena mudah. Nah, yang hebatnya lagi di dalam melakukan approval dari aplikasinya, itu sebelum masuk orang mesti bayar dulu. Orang yang butuh ikutin lagi. Jadi memang ada kejadian masuk lewat Instagram. Saya nggak mau sebutkan secara masyarakat kita ini kan kadang-kadang ada ininya kan, ada istilahnya fanatik-fanatiknya juga, ya maunya mendapat kredit pembiayaan sesuai dengan fanatismenya dia. Ini mohon maaf dimanfaatkan juga di sini Pak, dimanfaatkan juga. Nah akhirnya kejadiannya Pak, ada yang masuk yang datang mengadu ke kami, diminta untuk membayar untuk aplikasi. Dia bayar aplikasinya. Butuh pinjamannya 10 juta. Aplikasinya 2 juta. Dibayar, Pak. Karena dia diiming-iming dengan aplikasi 2 juta ini nanti kapanpun bisa butuh. Kalau butuh bisa langsung. Apa yang terjadi, Pak? Kreditnya tidak turun. Nggak turun-turun kreditnya. Dia lapor ke kita, kita lihat transaksi keuangan ininya, mutasinya Pak. Ternyata uang itu memang dibayarkan kepada rekening yang diberikan, rekening itu di salah satu bank BUMN, tidak di Jakarta, di daerah. Waktu itu di daerah Sulawesi. Begitu uang itu masuk Pak, 10 menit uang itu keluar lagi, ditarik melalui ATM. Jadi kayak gitu main-main ininya, tipu-tipunya gitu loh. Nah, jadi kita dalam literasinya selalu juga sampaikan, jadi literasi ini juga menjadi salah satu syarat bagi fintech yang mau dapat berizin, mereka harus lakukan literasi yang ke daerah. Biasanya kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di daerah untuk melakukan itu. Tapi dalam masa pandemi ini terpaksa dilakukannya tidak agresif yang lalu, jadi melalui virtual juga gitu. Tapi ini rasanya kan takutnya kurang gigit gitu ya kalau secara virtual ini disampaikan. Nah, di situ selalu kita juga kerjasama dengan AFPI untuk memasukkan di TV Pak, TV bahwa setiap mereka akan melakukan pinjaman secara peer-to-peer sebaiknya masuk dulu ke websitenya OJK. Masuk ke website OJK supaya lihat lembaga mana nih yang bisa dia pakai dan sudah terdaftar di OJK ataupun berizin di OJK. Nah ini yang kita lakukan. Nah di samping tadi pengawasan kita selama kita melakukan moratorium ini kita menyempurnakan peraturan-peraturan ya POJK 77 ini kita revisi kemudian di dalam pun kita membangun sistem untuk data center pengawasan fintech ini supaya juga bisa online dengan data yang dimiliki oleh AFPI. Nah, sehingga kita bisa langsung lihat dan kita bisa lihat juga ke satu-satu platform ini mereka itu gimana aktivitasnya gitu Pak.
Jadi kira-kira itu Pak Nasir yang memang sampai saat ini kami akui, kami masih terus mengembangkan sistem pengawasannya, literasinya juga bersama-sama OJK dengan EPK yang lembaga edukasi perlindungan konsumen. Dulu ini baby-nya Ibu Kusmaningtuti ini dulu nih melahirkan lembaga ini, unit ini. Kemudian yang Mbak Feni, bagaimana respon IKNB? Nah, tentu kita dalam menanggapi bagaimana kita bisa membantu pertumbuhan ekonomi ini, OJK ini kan regulator ya. Jadi kita tentu melakukannya dari sisi regulasi-regulasi yang dapat memberikan kemudahan, termasuk juga dalam hal ini penguatan daripada pengawasannya. Nah, ini mungkin sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Daryono terkait dengan bagaimana nih OJK khususnya IKNB ini meningkatkan peran pengawasannya. Jadi memang pada waktu kami mulai bertugas itu dipesankan oleh Bu Menteri dan Pak Menko juga pada waktu itu, ini diakui bahwa industri IKNB ini dari sisi pengawasan itu tertinggal dibandingkan pengawasan perbankan yang sudah dikembangkan begitu lama, khususnya setelah krisis 98. Bank Indonesia banyak melakukan inovasi untuk memperbaiki dan acuan-acuan kepada international best practice-nya untuk melakukan pengawasan terhadap industri jasa perbankan. Nah, ini kita dapat tugas lakukan perbaikan. Nah, saat ini sudah kita mulai sejak tahun 2018 sampai saat ini kita sebut transformasi di pengawasan IKNB. Transformasi ini khususnya menyangkut pengaturan-pengaturan. Yang memang saat ini sedang kita lakukan adalah melakukan benchmarking dengan pengawasan perbankan disesuaikan dengan kapasitas ataupun infrastruktur yang ada di industri IKNB ini. Nah, tapi banyak sekali penekanannya adalah kepada risk-based audit. Jadi risiko audit yang berdasarkan risiko, ya. Dan kita sekarang juga memperbaiki sistem daripada mitigasi risiko ini juga sudah mulai diterapkan dengan lebih mendalam, termasuk tingkat kesehatan. Itu juga menjadi satu hal yang penting di dalam kita melakukan pengawasan. Nah, yang utama sekarang itu kita implementasikan pada 3 industri utamanya di IKNB, yaitu asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun. Nah, mudah-mudahan nanti modelnya bisa diimplementasikan di industri-industri jasa keuangan yang lain yang terkait dengan non-bank. Nah, kemudian itu yang kita lakukan, baik pengawasannya secara dalam sisi pengawasan, kita juga sudah melakukan peningkatan dengan memanfaatkan teknologi, mulai daripada perizinan, kemudian pelaporan, kemudian juga informasi untuk pengawasan kegiatan di IKNB, itu semua kita kembangkan dengan untuk menghindari pertemuan. Ya, waktu perizinan kalau dulu kan surat menyurat ketemu pengawas kita, sekarang enggak, ini sekarang semua pakai sistem. Kalau diperiksa enggak sesuai isinya, informasinya yang misalnya diminta data apa diisi dan disampaikan, tetapi isinya nggak sesuai dengan standar tuh langsung dibalikin Pak, di reject dan nggak bisa langsung prosesnya dilanjutkan. Demikian juga dengan isu-isu asuransi yang sekarang berkembang, terutama asuransi jiwa, ya, terkait dengan yang menjadi core-nya itu adalah investasinya. Nah, ini kita dalam rangka meningkatkan pengawasan terintegrasi, OJK, IKNB juga sedang mengembangkan data aplikasi di mana pengawas itu pada setiap saat bisa melihat portfolio investasi dari masing-masing perusahaan asuransi. Selama ini kita terimanya dari laporan bulanan, tapi dengan sistem ini nanti setiap hari atau kapanpun diperlukan, pengawas bisa akses melihat masing-masing perusahaan asuransi ini punya investasi portfolio apa. Kalau kita lihat ada konsentrasi tertentu, tentu kita akan panggil, ya, kita koordinasi dengan pengawas pasar modal, termasuk reksadana, isi reksadana ini apa, gitu. Jadi kadang-kadang memang reksadana ini dipakai juga nih untuk bungkus-bungkus barang-barang yang nggak bagus, gitu ya Pak ya. Nah, ini kita juga bisa lihat, gitu loh Pak. Apakah ada hubungannya di asuransi ini dulu punya barang nggak bagus atau investasi yang nggak bagus, sekarang nggak ada, atau pindah di reksadana. Nah, ini juga makanya itu perlu diantisipasi. Jadi mungkin itu jawaban yang dapat kami sampaikan dari 3 pertanyaan ini. Kami kembalikan Pak Moderator, Pak.
Baik, terima kasih banyak Pak. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak, tapi saya coba sarikan saja Pak. Ini ada dari Ibu Emilia, ada beberapa pertanyaan juga dari alumni nih kayaknya nih, dari Mas Vence Papia, ada dari Pak Romi, ada dari Pak Vermiko, terus juga ada dari Pak Junilsyah, ada dari Tigran ini mahasiswa IBS nih. Intinya saya coba sarikan saja Pak. Dua hal, yang pertama mohon jawabannya juga agak padat Pak karena waktu. Yang pertama terkait dengan perlindungan data kita Pak di fintech ini. Yang kedua terkait dengan cryptocurrency Pak. Ini agak jauh sedikit. Apakah suatu saat akan jadi alat pembayaran? Kalau sekarang sih sudah menjadi alat investasi. Tadi baru saya cek harganya 845 juta Pak hari ini. Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan itu lagi pada naik daun. Nah, gimana Pak tanggapan dari Bapak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi kalau terkait dengan perlindungan data, kita tentu ini gimana pun juga mesti mengacu Pak kepada nanti bagaimana undang-undang perlindungan data konsumen, nah perlindungan data pribadi. Nah tapi yang sekarang ini pun kita tetap di dalam pengembangan terkait dengan di IKNB ya yang sudah masuk ke era teknologi ini. Tentu ini menjadi syarat. Oleh sebab itu kita juga menerbitkan POJK yang terkait manajemen risiko di industri IKNB. Nah ini ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan. Kalau nggak salah itu POJK 4 ya kalau nggak salah tahun 2021 ini. Nah itu syarat-syarat bagaimana masing-masing pengelola, masing-masing perusahaan perusahaan industri jasa keuangan ini harus melakukan kegiatan dengan didukung teknologi informasi, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang asetnya sudah di atas 1 triliun, Pak. Nah, untuk yang masih di bawah, paling nggak kita minta mereka punya record. Secara periodik mereka melakukan perekaman terhadap data-data transaksinya. Kemudian juga masih boleh juga yang di atasnya lagi mereka boleh menggunakan jasa pihak ketiga. Tetapi kalau yang untuk di atas 1 triliun kita minta mereka udah punya sistem gitu loh Pak. Nah ini di dalamnya termasuk mengenai perlindungan data nasabah ini, termasuk security-nya, termasuk SDM yang mengelolanya, direksi yang memiliki pemahaman di bidang teknologi. Nah ini memang agak lebih ketat pengaturannya Pak. Nah kita harapkan ini segera nanti bisa diimplementasikan setelah efektif masa implementasinya Pak. Kemudian cryptocurrency sampai sekarang memang kita belum anggap ini sebagai suatu pembayaran. Bapak sampaikan tadi betul Pak, masih dianggap sebagai investasi karena memang banyak faktor yang harus dipelajari Pak, yang harus disiapkan. Terutama ini kan bukan di OJK saja gitu Pak. Ya kalau dia sudah mencapai sistem pembayaran berarti lembaga-lembaga lain di negara kita juga harus ikut lihat ya, dari Bank Indonesia, keuangan, keamanan, semuanya saya rasa juga harus ikut merumuskan gitu Pak ya. Jadi untuk saat ini memang Indonesia sepertinya belum melakukan ini untuk untuk alat pembayaran, tetapi untuk alat investasi ya sudah berjalan. Tentu risikonya menjadi risiko masing-masing ya yang memang mau investasi di situ karena regulasinya kita belum terbitkan secara duduk ininya bahwa itu sebagai suatu yang resmi kita anggap sebagai alat pembayaran ataupun investasi seperti investasi yang lain. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Riswinandi jawabannya. Ini pertanyaan muncul lagi nih, ada beberapa masuk melalui WA juga. Tapi saya mohon izin kepada para peserta, karena saya juga dibatasi waktu. Kami ingin sekali masih berdiskusi dengan Pak Riswinandi, karena kesempatan ini mahal sekali, tapi waktu juga pada akhirnya Pak. Terkait dengan kesimpulan, mungkin saya tidak akan menyimpulkan panjang lebar. Intinya, mungkin kita dari sisi kampus Pak ikut mendoakan juga Pak, mudah-mudahan OJK mampu dan bisa mengatur kondisi perkembangan IKNB yang sangat cepat ini. Karena harus melindungi masyarakat juga. Sebenarnya alumni IBS juga ada Pak yang punya P2P lending Pak, namanya P2P lending alami Pak. Beliau adalah lulusan kami Pak dari IBS. Kami juga mungkin dari kampus ikut mendoakan juga agar semua pelaku bisa ikut membantu perekonomian Indonesia pada umumnya Pak dengan P2P lending yang mungkin lebih
lebih lincah, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan bank. Demikian, mungkin saya tidak bisa panjang lebar lagi, Pak. Mohon izin saya kembalikan ke Saudara MC, Mas Ronaldo. Sekali lagi saya mohon maaf atas semua keterbatasan kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin, Pak Moderator. Izin, Ya, Pak. Pak. Mungkin satu aja nih. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Pesan. Jadi memang teknologi nggak bisa dihindari, Pak. Ini bergerak maju terus. Ya. Tapi kepada senior, kepada rekan-rekan, sahabat di industri jasa keuangan dan juga tentu akademisi, kami bagaimanapun juga wisdom dari pengalaman Bapak Ibu senior dan rekan-rekan industri jasa keuangan, walaupun teknologi ini berkembang, wisdom, kebijakan, pengalaman Bapak-Bapak pasti diperlukan di sini. Karena gimana pun juga kita nggak mau serba kemudahan, tapi mitigasi risiko khususnya untuk perlindungan konsumen itu dengan pengalaman Bapak-Bapak yang khususnya memang kita era konvensional, Pak, era kolonial, itu nggak bisa ditinggalkan. Nah, jadi peran-peran itu, pesannya itu Pak, tetap dibutuhkan gitu Pak. Terima kasih. Baik, anak muda punya kecepatan Pak, tetapi senior punya kebijaksanaan Pak, dan wisdom tadi. Betul, Pak. Terima kasih, Mas Ronaldo. Silakan, kami pamit. Silakan. Oke. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Adriansyah STMSI. Pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Indonesia. Terima kasih Bu Tito. Terima kasih Bapak sekalian. Indonesia Banking School bangga bekerja sama dengan Pegadaian sebagai wujud kerjasama institusi pendidikan dan lembaga keuangan non-bank bersama-sama memajukan SDM bangsa dengan literasi keuangan. Wujud kerjasama ke depan akan dituangkan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi antara kedua lembaga. Antara lain sosialisasi tabungan emas, beasiswa, dan pengabdian masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pegadaian yang hadir pada hari ini, Bapak Teguh Wahyono, Direktur Teknologi Informasi dan Digital, Bapak Haryanto Widodo, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Bapak Gunawan Sulistyo, Direktur Umum, Bapak Damar Latri Setiawan, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan. Terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada pembicara pada kali ini, Bapak Riswinandi dan juga Bapak Dr. Ahmad Adriansyah STMSI sebagai moderator. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh pembicara dan moderator dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat membangun perekonomian Indonesia kembali dan semakin berjaya untuk Indonesia. Pengumuman sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar kuliah umum nasional pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia, dan sampai jumpa di webinar nasional kuliah umum selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di @Indonesia Banking School. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riz. Bapak Ibu, izin live ya Mas. kesempatannya.
Paris, makasih Paris. Terima kasih Paris. Terima kasih Paris. Makasih Paris. Makasih Pak Paris. Makasih Paris. Mohon izin pamit Bu, Bapak. Terima sekali Pak Ada Rita juga tuh. Terima kasih Rita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada Rita. Paris Nandi, apa kabar? Terima kasih Bu. Ada urusan. Pamit. Terima kasih. ya Bu Titu. Pamit ya Bu. Pamit ya Bu Titu ya. Titu, makasih Bu Titu. Salam. Mbak Tini, Semuanya. Bendang, Pak Kostami. Tangannya. Oh, makasih. Hidup Ganesha. Ganesha yang paling gede loh. Pak Kos, saya Pak Kos. Halo. Bu Endang, apa kabar Bu? Bu Rita videonya Bu. Bu Rita. Ya Bu. Bu Rita, Rita. maskernya dicopot Dize. Pak Bambang. Ada Pak Bambang. Di bawah ada Pak Bambang. Itu Duma kenapa Dum? Duma. Cantik tuh Duma. Di rumah terus. Duma rambutnya kenapa Duma? Apanya? Rambutnya gaya Oh, ya. Tetap pandemi. Dia nggak berani Mbak di chat. Belum berani keluar, WFH terus. Iya, jadi kayak orang dari sana itu dari sana. Dari negara ini, seruling bambu. Dari Iya, iya. Tibet. Ininya juga apa nah backgroundnya tuh. Backgroundnya Oke, Danau sampai Toba. ketemu. Dah. Oke, dah. Terima kasih semua. Dimas. Sampai ketemu lagi. Empat 460 lebih Bu Nuri partisipan 460 476. oh 46 ya tempat ya. Hebat ya Bu Tito ya. Promosinya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Pak Ahmad, salam kenal Mbak Nuri. Iya Ibu. Saya anggotanya Bu Tito dulu. Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan ini Pak Adi. Oh. Adi Bendang. Pensiun. Abang cakep dulu ya. Ya selamat ya Bu Tito ya, senang saya. Sangat aktif, sangat giat. Sukses selalu ya Bu Tito, Pak Ahmad, Mbak Nuri. Iya Ibu, terima kasih udah hadir Ibu. Ini teman-teman yang di Indonesia Timur juga beberapa tadi izin untuk live duluan karena harus sholat Jumat. Iya Pak Adri. Kan di Indonesia Adri, Timur udah terima lebih dahulu ya Bu ya. Ya, Pak Adri terima kasih, bagus ya Pak. Pak Ibu. Rizwinadi bagus. Alhamdulillah. Pak Adri juga bagus. Saya Ya. live ya, mau berobat. Baik, terima kasih banyak kesempatannya Ibu. Waalaikumsalam. Ya waalaikumsalam. Bu Nuri, saya juga izin keluar ya. Thank you, terima kasih banyak kepercayaannya Bu Nuri. Assalamualaikum. Mbak Nuri, saya temenan sama Mbak Jeti. Mbak Jeti temenan. Oh iya, iya dulu bareng sama saya di Pevindo Biro Kredit. Ya, sebelum di perusahaan yang satu dia bareng saya sama Pak Risminon di. Oh baik baik. Iya, 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 iya. Senang saya sering mendengar namanya Mbak Nuri dari Mbak Deti malah. Oh gitu. Waduh. Iya. Mbak Nuri yang pinter itu, yang cantik itu gitu. Waduh. Benar, dia selalu cerita gitu. Ya, ya. Bukan saya Ibu. Ya, almarhumah. Sehat dan sukses ya Mbak Nuri ya, dokter. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Di live duluan Bu Nuri.
Ya, Pak Zulkifli, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Apa kan? Thank you.